Kamu pernah nggak sih abis beli sesuatu terus bingung sampah kemasannya mau dibuang kemana ya? Contohnya gelas plastik dari kopi kekinian. Menurut kamu, gelas plastik ini termasuk sampah kategori apa ya? Organik, non-organik, atau malah sampah B3? Jawabannya adalah sampah non-organik. Karena sampah ini tidak dapat membusuk dan tidak dapat terurai. Tapi sampah plastik ini tidak mengandung senyawa kimia yang berbahaya. Jadi tidak termasuk sampah B3 ya. Nah, pada tahun 2022, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau sekitar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Artinya, mayoritas masyarakat di Indonesia masih kurang memiliki kesadaran terhadap sampah di sekitarnya. Hal ini dikarenakan minimnya edukasi yang didapat oleh masyarakat tentang memilah dan juga mendaur ulang kemasan bekas pakai. Milah sampah itu penting banget because itu ngebantu industri daur ulang. By the time itu nyampe ke industri, kita harus ensure itu kemasannya berkualitas untuk bisa didaur ulang. I guess with Octopus, I just wanted to make it as simple mungkin untuk pengguna Octopus, semua orang di Indonesia untuk doing the right thing. Banyak orang kan nggak punya waktu. Nah, dengan Octopus, itu cuma satu ketukan aja, ketukan di handphone aja itu, kamu tuh ngebantu untuk buka pekerjaan for the pelestaris, the checkpoints, bantu brand bertanggung jawab sama kemasannya, dan ujung-ujungnya bantu untuk keep lingkungannya bersih. Berawal dari Makassar, kini Octopus sudah hadir di beberapa kota besar di Indonesia. Kini, kita bisa mendaur ulang dari rumah, dari tempat usaha, dan dari manapun kita berada melalui aplikasi Octopus. Nah, hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin mendaur ulang adalah mengumpulkan dan juga memilah kemasan bekas yang sudah kita pakai. Pastikan kemasan bekas pakai yang ingin didaur ulang sudah dalam keadaan bersih ya. Kali ini, kita akan membawa sampah yang sudah kita pilah ke Octopoint terdekat. Salah satunya adalah Octopoint Cipete. Yuk kita lihat proses saat kita sudah tiba di Octopoint. Octopoint itu adalah media di mana kita menerima drop atau store kemasan bekas dari user atau customer di Octopoint tersebut. Nanti untuk kita pilah atau kita sortir. Untuk sampahnya sendiri ya kita berbagi kategori dari botol plastik, botol kaca, kertas kardus, kaleng, aluminium yang tipis, yang tebal. Adapun yang bekas minuman susu seperti UBC dan minyak di lantai. Untuk prosesnya kita seperti biasa yaitu ngedrop kemasan bekas pakai di Octopoint, lalu kita memilahnya sesuai kategori hingga akhirnya nanti dijemput, hingga akhirnya kita teruskan ke industri daur ulang tersebut. Sekarang, kita bisa lebih bijak dalam mengelola kemasan bekas pakai agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Daur ulang makin mudah hanya dengan sentuhan layar handphone. Jadi, sekarang apabila kamu ingin buang sampah, kamu bisa dengan bijak membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Bahkan, kamu bisa mengumpulkan sampahmu untuk diangkut oleh pelestari.